Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Arini Zahira Putri. Di video kali ini, pertama-tama saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu sebagai super admin. Di halaman login saya sudah menerapkan itu logo di sini, yaitu Sipadu. Sipadu itu adalah nama dari website project saya dan juga teman saya. Sipadu itu adalah sistem informasi penduduk desa. Jadi saya itu adalah bagian dari GUES, tetapi di sini saya akan mencoba untuk menjadi super admin. Saya login menjadi super admin agar saya bisa mengakses semua data yang sudah diinputkan itu. Di dashboard ini saya sudah menerapkan ini logonya di sini. Lalu di sini juga ada profil saya. Ini adalah akun saya, yaitu Arin Super, yaitu super adminnya dengan role super admin. Di sini adalah profil penggunanya. Di sini ada edit profile, saya bisa mengeditnya, bisa edit fotonya atau namanya, atau bisa juga edit emailnya. Namun di role-nya ini tidak bisa kita edit di sini. Lanjut ke halaman dashboardnya. Di halaman dashboard saya juga sudah menerapkan slideshow seperti ini. Ini adalah data dari tabel-tabel yang sudah saya inputkan. Selanjutnya ini juga datanya, yaitu ada laki-laki dan perempuannya, gendernya. Di sini ada footernya. Di footer ini mungkin kurang jelas tulisannya, nanti mungkin atau besok akan saya ubah lagi. Di sini ada beberapa kalimatnya gitu. Lalu ada kontaknya, di bawah juga ada kontak. Di sini ada link-linknya juga. Lalu di sininya ada develop by Arin. Lanjut ke halaman about. Di halaman about ini saya menaruhnya developer, yaitu saya sendiri. Di sini ada profil saya dan visi saya. Lalu juga di sini ada link GitHub, LinkedIn, IG dan juga email saya. Lalu ini nama dan NIM saya. Ini ada tujuan saya, yaitu pengembang. Jadi aplikasi ini dirancang untuk mendigitalkan arsip kependudukan desa yang sebelumnya manual. Tujuannya adalah mempercepat proses pencapaian data warga, mempermudah rekapitulasi laporan kelahiran atau kematian, serta menyediakan data statistik yang akurat bagi perangkat desa untuk pengambilan keputusan. Saya sebagai mahasiswa sistem informasi, saya mengembangkan aplikasi ini untuk dan fokus pada kemudahan penggunaan, yaitu user experience dan keamanan data. Lalu teknologi pendukung yang saya pakai itu ada Laravel 10, PHP 8, Bootstrap 5 dan MySQL. Lalu selanjutnya ada fitur utama dari sistem atau website yang saya buat itu. Ini ada ini ada beberapa pengertiannya. Apa itu data penduduk. Lalu ini ada alur kerjanya dan diagramnya belum saya input. Lalu setelah itu masuk ke laporan. Di laporan ini seperti ini. Ini juga sama juga sih dengan yang di dashboard tadi. Lalu ada kontak, yaitu kontak dari
saya juga sama juga dengan yang ada di about tadi atau yang di header ini. Nah, di kontak ini saya menambahkan lokasi. Nah, begitu. Nah, coba kita ikuti sosmednya, GitHub-nya. Nah, sudah terhubung. Lalu selanjutnya ada IG juga. Nah, juga sudah terhubung. Lalu selanjutnya ada WA. Nah, lanjut ada LinkedIn. Nah, juga sudah. Lalu ada email yang mengarah ke email dikirim kemana gitu, ke saya, karena saya menaruh alamat email saya. Nah, lalu masuk ke data tabelnya, yaitu ada data warga. Nah, di data warga ini sudah saya seeder, yaitu data dummy. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya, isi datanya. Nah, mungkin akan saya coba untuk menambahkan warga baru. Nah, saya tambahkan. Nah, nama lengkapnya misalkan Oyeng. Nah, sebenarnya dia laki-laki. Jana kan warna emailnya kita simpan aja datanya. Nah, sudah, kita bisa mencarinya. Nah, ini adalah warga dengan nama Oyeng. Nah, lalu selanjutnya yaitu data keluarga. Sebelum itu saya akan melihat ke data user. Nah, di data user ini juga sudah bisa kita melihat profil dari tiap-tiap pengguna. Kita coba untuk melihat salah satunya yaitu si Agus ini. Nah, ini udah ada profil yang sudah ia inputkan. Nah, udah. Nah, lalu juga sama juga dengan yang Aisyah. Nah, begitu juga dengan data yang lainnya. Contohnya juga saya juga bisa melihat pengguna, yaitu saya sendiri. Nah, sebagai user sebagai super admin, saya juga bisa mengganti password dari tiap user tersebut. Contohnya saya akan mencoba untuk mengganti password dari si Agus ini. Nah, nih kita bisa ganti passwordnya, misalkan jadi Agus Slebel. Nah, juga Agus Slebel. Nah, kita update. Nah, maka data si Agus ini udah kita update. Nah, itu karena kita menjadi super admin. Nah, lanjut ke data keluarga. Nah, di sini data kartu keluarga ini itu saya bisa memilih kepala keluarganya. Nah, ketika saya memilih membuat kepala keluarga, dia juga menambahkan di anggota keluarga ini. Nah, di sini nih, dia menambah di sini. Nah, disinilah saya bisa saya lihat dulu anggota keluarganya, baru saya bisa menambah anggota keluarganya gitu. Saya kembali aja. Karena setiap keluarga pasti memiliki kepala keluarga, jadi kita harus punya kepala keluarga dulu sebelum menambahkan anggotanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada data kelahiran. Nah, di sini ada tabel baru, yaitu data kelahiran, data kematian, dan juga data pindah. Saya
perlihatkan satu persatu, yaitu ini ada data kelahiran. Di data kelahiran ini saya bisa menambah, mengedit dan juga menghapus, dan juga bisa read gitu. Saya melihatnya. Nah, saya bisa CRUD gitu. Nah, saya akan mencoba menambahkan bayi, yaitu Claudia ini. Nah, mungkin dia lahirnya di jauh di atas, yaitu mungkin di 2004. Nah, Februari aja kita bikin di tanggal 10. Tempat kelahiran mungkin RS Anissa. Nah, nomor aktenya mungkin 6767. Nah, kita pilih ayahnya. Mungkin ayahnya itu si Oyeng, mungkin aja ya. Dan ibunya adalah si Halimah mungkin, atau ibunya siapa ya? Udah Halimah aja kita buat. Nah, udah nih. Lalu di sini saya akan mencoba save terlebih dahulu tanpa dokumen. Saya simpan terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil, sukses, data kelahiran berhasil dicatat. Nah, ini adalah yang barusan kita buat, yaitu si Claudia. Nah, di sini kita bisa melihat detail dan buktinya. Nah, ini adalah detailnya. Nah, di sini nih, ini adalah tampilan ketika saya belum mengupload dokumennya atau fotonya gitu. Nah, ini ada tulisan belum ada dokumen pendukung yang diupload. Jadi saya juga bisa menambahkannya di sini. Saya pilih filenya salah satu, misalkan yaitu ini ya, atau ya itu aja. Kita open. Nah, kita buat ini misalkan adalah tak kelahirannya. Nah, kita upload. Nah ini dia. Maka file yang sudah kita upload tadi dia sudah terlihat nih. Kita bisa melihatnya. Nih, kita diarahkan ke halaman selanjutnya, itu fotonya ini ya. Ini adalah foto dari akta kelahiran misalnya. Nah ini dia. Nah begitu, kita juga bisa menghapusnya. Oke. Nah, maka dia kembali seperti data yang belum ada dokumennya gitu. Nah, selanjutnya ada data kematian. Nah, di data kematian juga sama. Saya juga bisa CRUD dan juga melihat detail dan uploadnya nih. Nah, misalkan ini nih dokumen juga bisa nih kita lihat nih, begitu. Nah, dan juga foto juga bisa nih. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya juga di data pindah. Di data pindah juga sama, saya juga bisa CRUD dan juga bisa melihat detailnya gitu. Lalu kembali lagi. Nah, ini kita bisa menambahkan di sini ya. Mungkin tambah warganya mungkin dari sini juga bisa langsung gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada fav icon. Nah, di sini juga sudah saya tambahkan fav iconnya di atas sini. Mungkin tiap kita masuk ke data manapun dia akan tetap sama fav iconnya nih. Gitu ya. Fav icon ini isinya yaitu bentuk dari atau logo dari website saya ini. Yang ini nih. Nah, ini nih. Sama.
Mungkin sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kesalahan atau yang kurang, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.